Pernah nggak Anda berhenti sejenak dan berpikir, waktu mendengar kata disabilitas, gambar apa yang pertama kali muncul di kepala? Buat kebanyakan dari kita, mungkin yang terlintas itu soal medis, soal kondisi fisik seseorang, bahkan mungkin tragedi pribadi. Tapi gimana kalau selama ini cara kita melihatnya itu keliru? Atau setidaknya nggak lengkap? Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan bedah sebuah gagasan yang benar-benar menantang cara pandang umum itu. Sumber kita dari buku akademis yang sangat berpengaruh, judulnya The New Politics of Disablement, oleh Michael Oliver dan Colin Barnes. Misi kita sederhana, membongkar argumen utama mereka, yaitu bahwa disabilitas itu bukan cuma soal kondisi medis, tapi lebih merupakan ciptaan sosial. Kita akan kupas tuntas perbedaan mendasar antara gangguan dan disabilitas yang bisa jadi akan mengubah cara Anda melihat dunia di sekitar Anda. Siap? Oke, jadi buku ini langsung membuka dengan satu pembedaan yang jadi kunci dari semua argumennya. Sesuatu yang jujur aja, saya sendiri nggak pernah benar-benar mikirin sebelumnya. Ada dua istilah yang mereka pisahkan dengan tegas. Betul, dan pemisahan ini yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Para penulis ini, Oliver dan Barnes, mengajak kita untuk melihat dua hal yang berbeda. Pertama, ada yang namanya impairment, atau kalau kita terjemahkan mungkin jadi gangguan atau kerusakan. Ini murni merujuk pada kondisi tubuh atau pikiran seseorang. Di buku ini definisinya cukup teknis. Kekurangan sebagian atau seluruh anggota tubuh, atau memiliki anggota tubuh, organ, atau mekanisme tubuh yang rusak. Oke, jadi ini murni soal biologis ya, fakta medis. Misalnya, seseorang nggak bisa melihat, atau kakinya diamputasi. Itu impairment. Titik. Tepat, itu fakta biologisnya. Nah, yang kedua, dan ini bagian yang radikalnya adalah disability atau disabilitas. Menurut buku ini, disabilitas itu bukan soal tubuhnya, tapi soal hambatan yang diciptakan oleh masyarakat. Definisi mereka kira-kira begini. Disabilitas adalah kerugian atau pembatasan aktivitas yang disebabkan oleh cara masyarakat diatur yang seringkali nggak memperhitungkan orang-orang dengan impairment. Wah, ini langsung kebayang. Jadi, kalau pakai contoh tadi, masalahnya bukan pada seseorang yang pakai kursi roda, tapi pada arsitek yang cuma mendesain gedung dengan tangga dan tanpa ram atau lift. Tangga itulah yang melumpuhkan dia, yang membatasi aktivitasnya. Begitu ya? Persis, Anda menangkap esensinya. Tangga itu adalah manifestasi fisik dari cara masyarakat yang melumpuhkan. Contoh lain, bayangkan seorang penyandang disleksia di dunia di mana semua informasi penting, dari rambu jalan sampai formulir pemerintah, hanya tersedia dalam bentuk tulisan teks yang padat. Yang menjadi disabilitas atau hambatan bukanlah cara kerja otaknya, melainkan sistem penyampaian informasi yang tidak fleksibel. Ini yang mereka sebut model sosial disabilitas, yang fokusnya adalah memperbaiki masyarakat. Dan ini kebalikan total dari model medis yang mungkin lebih kita kenal, di mana fokusnya selalu pada memperbaiki atau menyembuhkan orangnya, seolah-olah masalahnya ada di dalam individu itu sendiri. Ini benar-benar menggeser sumber masalahnya dari dalam diri seseorang keluar ke struktur masyarakat. Dan pergeseran itu punya implikasi yang luar biasa besar terhadap cara kita memandang kebijakan, aksesibilitas, sampai hak asasi manusia. Oke, ini gagasan yang besar. Tapi saya jadi mikir, kalau memang masyarakat yang menciptakannya, berarti ada titik di mana ini semua dimulai kan? Rasanya sulit membayangkan kalau ini baru terjadi 100 atau 200 tahun lalu. Apa kata buku ini tentang asal-usulnya? Pertanyaan yang sangat bagus karena buku ini memang melacaknya ke satu titik balik besar dalam sejarah manusia, revolusi industri, dan lahirnya kapitalisme. Mereka membaginya dalam beberapa fase untuk memudahkan pemahaman. Sebelum era industri, di masyarakat agraris, kerja itu sifatnya komunal dan berbasis keluarga. Maksudnya komunal itu gimana? Bayangkan sebuah pertanian keluarga besar. Mungkin ada kakek yang sudah nggak kuat lagi mencangkul, tapi dia bisa memperbaiki alat-alat atau menganyam keranjang. Mungkin ada anggota keluarga dengan gangguan kognitif yang bisa membantu menggembalakan ternak. Intinya, semua orang punya peran sesuai kemampuannya, karena tujuan utamanya adalah kelangsungan hidup kolektif keluarga atau desa, bukan output per jam per individu. Mereka mungkin dianggap berbeda, tapi mereka tepat bagian integral dari unit ekonomi dan sosial. Jadi konsep nggak produktif tuh belum benar-benar ada ya? Karena semua kontribusi, sekecil apapun, dianggap berharga untuk kelangsungan hidup bersama.
Tepat sekali. Lalu datanglah fase kedua, kapitalisme industri. Ini mengubah segalanya. Sistem pabrik menuntut jenis tenaga kerja yang sangat sekali baru. Tenaga kerja upahan individual, pekerja harus bisa mengikuti ritme mesin yang tanpa henti, bekerja dalam shift yang panjang, dan memiliki tingkat ketahanan fisik tertentu. Tiba-tiba ada standar produktivitas yang sangat kaku dan terukur. Tunggu, tapi apa benar sesederhana itu? Apakah hanya karena sistem pabrik? Bukankah prasangka terhadap orang yang berbeda secara fisik atau mental itu udah ada jauh sebelum revolusi industri? Itu poin yang sangat kritis. Prasangka, ketakutan, atau bahkan pengucilan memang sudah ada. Tapi buku ini berargumen bahwa kapitalisme lah yang mensistematisasi dan melembagakan pengecualian itu dalam skala massa. Sebelumnya, seseorang mungkin dianggap aneh oleh tetangganya, tapi dia masih makan dari lumbung desa yang sama. Sekarang, dengan sistem upah individu, orang yang nggak bisa memenuhi tuntutan pabrik secara harfiah dikeluarkan dari sistem produksi. Mereka kehilangan cara untuk menafkahi diri sendiri. Penyingkiran inilah yang menurut buku ini menciptakan disabilitas sebagai sebuah kategori sosial yang bermasalah. Jadi ini bukan cuma soal sikap orang, tapi soal struktur ekonominya. Mereka yang nggak cocok dengan mesin kemudian dilihat sebagai apa? Sebagai beban. Beban sosial dan beban medis. Dari sinilah muncul institusi-institusi besar untuk menampung mereka, seperti workhouses atau rumah kerja paksa, dan asylums atau rumah sakit jiwa. Orang-orang yang tadinya bagian dari komunitas, kini dipisahkan, disegregasi, dan dilabeli. Wow, tunggu dulu. Jadi institusi seperti rumah miskin itu bukan murni untuk menolong, tapi justru bisa dilihat sebagai alat intimidasi. Itu pandangan yang sangat sinis dan gelap. Apa bukti yang diberikan buku ini untuk mendukung klaim sekuat itu? Klaimnya memang kuat. Buku ini berpendapat bahwa institusi-institusi itu punya dua fungsi. Pertama, tentu saja, untuk mengurus mereka yang tersingkir. Tapi fungsi ideologisnya, yang kedua sama pentingnya. Keberadaan workhouse yang kondisinya dibuat sangat buruk menjadi ancaman nyata bagi para pekerja di pabrik. Pesannya jelas, bekerjalah sekeras mungkin, mengikuti aturan, atau kamu akan berakhir di sana. Ini menjadi alat disiplin sosial yang sangat efektif untuk memastikan angkatan kerja tetap patuh. Gila. Jadi ini bukan cuma perubahan ekonomi, tapi ini juga secara fundamental mengubah cara kita berpikir tentang nilai seorang manusia. Tepat. Perubahan ekonomi itu nggak akan berjalan tanpa ada ideologi yang mendukungnya. Dan buku ini menyoroti beberapa ideologi kunci yang muncul bersamaan dengan kapitalisme. Yang pertama dan paling dasar adalah individualisme. Ide bahwa setiap orang bertanggung jawab atas nasibnya sendiri. Benar. Dan dalam konteks ini, individualisme menciptakan citra ideal dari seorang individu yang mampu, yang berbadan sehat, able-bodied, berpikiran sehat, able-minded, dan mandiri secara ekonomi. Nah, secara otomatis, siapapun yang nggak memenuhi kriteria ini menjadi lawannya, antitesisnya, si penyandang disabilitas. Mereka menjadi yang lain, anomali dari norma yang baru diciptakan ini. Dan kemudian, masalah anomali ini harus diberi penjelasan. Disitulah peran medis masuk. Persis. Ini ideologi kedua, medikalisasi. Profesi medis menjadi pihak yang berwenang untuk mendefinisikan, mengklasifikasikan, dan mengelola orang-orang ini. Masalah yang pada dasarnya bersifat sosioekonomi, yaitu disingkirkan dari pekerjaan, dibingkai ulang menjadi masalah medis pribadi. Fokusnya bergeser. Tiba-tiba ini bukan lagi soal pabrik kami tidak didesain untuk Anda, tapi menjadi ada yang salah dengan tubuh atau pikiran Anda. Ini pergeseran yang luar biasa. Dari masalah sistem menjadi masalah individu. Ini membebaskan sistem dari tanggung jawab. Dan ada ideologi ketiga yang memperkuat semua ini. Yang mungkin paling mengejutkan, munculnya masyarakat normalisasi. Anda tahu, konsep normal yang kita gunakan setiap hari itu ternyata relatif baru. Buku ini mengutip sejarawan yang bilang, kata normal dalam artian sesuai dengan standar umum baru masuk ke bahasa Inggris sekitar tahun 1840-an. Serius? Jadi sebelum pertengahan abad ke-19, orang nggak terlalu pusing dengan kenormalan. Jadi kalau ada orang yang berbeda, mereka dilihat sebagai apa? Aneh? Unik? Atau ya begitu adanya? Kurang lebih begitu. Munculnya ilmu statistik di abad ke-19 lah yang mengubah permainan. Tiba-tiba kita punya kurva lonceng, punya rata-rata, punya norma. Siapapun yang jatuh di luar bagian tengah kurva lonceng yang gemuk itu
entah itu dalam hal kecerdasan, tinggi badan, atau kemampuan fisik, secara ilmiah dianggap abnormal atau devian. Ini bikin saya mikir tentang sekolah. Kita semua ingat kan, nilai ujian yang didistribusikan dalam kurva lonceng. Selalu ada tekanan untuk berada di tengah, dan kalau kita terlalu di ujung kiri atau kanan, rasanya ada yang salah dengan kita. Mungkin ini contoh kecil dari cara berpikir yang sama. Itu analogi yang sangat tepat. Dan cara berpikir normal versus abnormal ini punya sisi yang sangat-sangat gelap, yaitu eugenika. Ini adalah ilmu semu yang bertujuan untuk memperbaiki ras manusia dengan cara mendorong reproduksi bagi mereka yang dianggap unggul atau fit dan mencegah reproduksi bagi mereka yang dianggap tidak layak atau unfit. Dan ini bukan cuma terjadi di Jerman era Nazi kan? Sama sekali bukan. Buku ini menekankan bahwa eugenika adalah gerakan yang populer di kalangan intelektual di banyak negara barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Praktik seperti sterilisasi paksa terhadap orang-orang yang dianggap lemah pikiran, penyandang epilepsi atau memiliki kondisi lain terjadi secara legal di banyak tempat. Itu adalah konsekuensi logis yang mengerikan ketika masyarakat mulai terobsesi dengan normal dan melihat penyimpangan sebagai patologi yang harus dihilangkan. Labeli mereka sebagai individu yang abnormal dan sakit. Semua gagasan ini pasti meresap ke dalam budaya kita juga kan? Gimana buku ini menjelaskan representasi disabilitas di media atau seni? Tentu saja meresap. Citra negatif sebenarnya sudah ada sejak lama. Buku ini menyebutkan obsesi Yunani kuno terhadap tubuh yang sempurna secara fisik, atau dalam tradisi Yudeo-Kristen, di mana gangguan kadang dikaitkan dengan dosa atau kejahatan. Tapi kapitalisme dan ideologi-ideologi barunya memberikan semacam pembenaran ilmiah dan struktur baru bagi prasangka-prasangka lama ini. Lalu bagaimana dengan media modern? Film, buku? Dia modern, menurut buku ini, cenderung mengurung penyandang disabilitas dalam beberapa stereotip yang sangat terbatas. Pertama, ada stereotip sebagai penjahat yang getir dan penendam yang kecacatannya menjadi simbol kejahatan batinnya. Contoh klasiknya Captain Hook dengan tangan kaitnya. Kedua, ada stereotip pahlawan super atau super creep, yaitu orang yang mengatasi gangguannya lewat kekuatan tekad luar biasa, seperti pilot perang Sir Douglas Bader yang kehilangan kedua kakinya tapi tetap terbang. Yang ini kesannya positif, tapi sebenarnya juga problematis ya. Karena seolah-olah mengatakan, kalau kamu berusaha cukup keras, kamu juga bisa jadi normal atau bahkan lebih hebat, yang lagi-lagi menempatkan bebannya pada individu. Tepat, itu menciptakan standar yang tidak realistis dan mengabaikan hambatan sosial yang nyata. Dan stereotip ketiga yang mungkin paling umum adalah sebagai korban yang menyedihkan, objek belas kasihan. Jarang sekali mereka digambarkan sebagai manusia biasa yang kompleks, yang punya pekerjaan, bayar tagihan, pacaran, marah-marah karena macet, menjalani kehidupan yang normal dan membosankan seperti kita semua. Kebayang sih dampaknya. Kalau dari kecil tontonan dan bacaan kita isinya cuma 3 pola itu, wajar kalau akhirnya kita, dan mungkin penyandang disabilitas itu sendiri, jadi mulai percaya. Boleh berpikir, oh, aku ini antara harus jadi inspirasi luar biasa atau jadi beban yang patut dikasihani. Nggak ada pilihan di tengah-tengah. Dan itulah yang disebut buku ini sebagai opresi yang terinternalisasi atau internalized oppression, ketika seseorang dari kelompok yang terpinggirkan mulai mempercayai stereotip negatif tentang kelompoknya sendiri dan melihat dirinya melalui kacamata masyarakat yang menindas. Identitas mereka tidak lagi dibentuk oleh diri mereka sendiri, tapi oleh tatapan dan ekspektasi orang lain. Mereka belajar untuk melihat diri mereka sebagai masalah. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, argumen utama dari buku ini adalah disabilitas itu pada dasarnya bukan kondisi medis seseorang. Disabilitas adalah sebuah hubungan yang timpang, hubungan antara seseorang dengan impairment, dan masyarakat yang gagal mengakomodasi mereka, yang malah membangun hambatan di mana-mana, baik itu hambatan fisik, sikap maupun ekonomi. Ya, disimpulkan dengan sangat baik. Disabilitas dalam pandangan ini adalah produk dari tatanan sosial tertentu. Konsekuensinya, ini bukan sesuatu yang natural atau tak terhindarkan. Karena ini ciptaan manusia, maka ini juga bisa diubah oleh manusia. Ini benar-benar bisa mengubah cara Anda melihat hal-hal di sekitar. Mungkin lain kali Anda melihat ramp di samping tangga, Anda nggak cuma melihatnya sebagai fitur aksesibilitas biasa. Anda bisa melihatnya sebagai sebuah pernyataan politik, sebuah tantangan kecil terhadap sebuah dunia yang secara default dibangun hanya untuk sebagian orang.
Anda sedang melihat model sosial dalam tindakan nyata. Penutup yang provokatif dari buku ini. Para penulis juga menyoroti bagaimana pemerintah modern terus-menerus bergulat dengan definisi siapa yang mampu dan tidak mampu bekerja. Seringkali didorong oleh kekhawatiran soal membengkaknya biaya tunjangan sosial. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika struktur ekonomi dan sosial kita, dengan tuntutan produktivitasnya yang kaku dan kegagalannya untuk bersikap fleksibel, terus-menerus menyingkirkan lebih banyak orang dan menciptakan hambatan yang melumpuhkan, apakah kita sebenarnya sedang memproduksi ketergantungan sosial yang kemudian kita coba pecahkan dengan kebijakan kita sendiri, seolah-olah kita menciptakan masalahnya sekaligus mencoba dan seringkali gagal untuk mengatasinya?